Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Amela Fibrianti dari Prodi Teknik Informatika di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya. Yang pertama di VMS yang sudah saya install, kita akan melakukan instalasi Linux Peppermint di OS. Kemarin saya sudah menginstal dan membuat langkah-langkah untuk melakukan instalasi Linux. Kita langsung saja untuk menjelaskan langsung di langkah-langkah yang sudah kita buat. Pertama, kita menyiapkan file instalasi Peppermint OS di USB. Lalu kita melakukan instalasi Linux. Yang pertama, kita kita buka browser dan lakukan pencarian Pepper OS pada laman web Google. Lalu kita klik di bagian yang kita beri garis merah. Kemudian lalu kita akan dimunculkan pada jendela seperti ini. Lalu klik download Peppermint OS. Lalu download Peppermint OS-nya berdasarkan dengan perangkat yang kita miliki. Karena di sini perangkat saya 60 bit, maka saya akan memilih yang 64 bit. Lalu setelah itu kita buka VMS dengan software VirtualBox yang saya punya. Lalu kita klik baru yang berada di bagian atas. Setelah itu kita dituju untuk dimunculkan jendela seperti ini. Lalu mengisi penamaan dan sistem operasi yang ada. Lalu kita memilih tipe dan versi yang akan kita gunakan. Setelah itu akan muncul pengaturan RAM yang akan dibuat oleh VMS, dan di sini saya memilih menggunakan RAM 1 GB. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu terdapat tambahan hard disk virtual pada mesin yang baru. Kita dapat menambahkannya atau tidak. Apabila kita butuh penyimpanan yang lebih rumit, kita dapat melewati langkahnya dan membuat perubahan. Di sini saya memilih untuk membuat hard disk virtualnya sekarang. Lalu kita klik buat. Selanjutnya kita ditujukan untuk memilih tipe berkas hard disk yang ingin kita pakai untuk hard disk virtual baru, dan biasanya sudah tersetting untuk memilih otomatis VDI atau VirtualBox Disk Image. Lalu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka kita akan terus ditujukan pada penyimpanan pada hard disk. Lalu kita otomatis ditujukan untuk memilih dialokasikan secara dinamik. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu pada lokasi dan ukuran berkas kita ditujukan untuk memberi nama berkas hard disk virtual baru dan memilih ukuran image hard disk virtual dalam megabyte. Biasanya kita ditujukan secara otomatis untuk memberi nama dan memilih ukuran berkas. Setelah itu kita klik buat. Lalu setelah Linux berhasil dibuat dan akan muncul di beranda VirtualBox seperti ini. Setelah muncul tampilan detail mengenai file yang telah dibuat, maka untuk melakukan instalasi Linux-nya kita harus memasukkan file berkas Peppermint OS yang telah disiapkan. Kita klik pengaturan di atas tadi, di sebelah sini. Lalu setelah itu kita pilih penyimpanan dan pilih file kosong. Lalu di sini ada gambar CD. Kita pilih atau buat sebuah disk optik virtual. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul jendela seperti ini. Lalu klik tambah, maka akan masuk pada sebuah file nantinya.
Lalu kita masukkan file berkas Peppermint yang kita sudah install, lalu kita klik pilih. Setelah klik pilih, maka akan muncul pada tampilan awal, klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan beranda seperti di awal, maka kita klik mulai pada bagian atas untuk lanjut menginstal Peppermint OS-nya. Setelah itu akan muncul seperti ini, lalu klik install Peppermint OS. Setelah memilih untuk install Peppermint OS, maka kita akan diarahkan untuk memilih bahasa yang akan kita pakai. Di sini saya memilih bahasa English, lalu kita klik continue, lalu keyboard juga kita setting dengan menggunakan bahasa English, lalu kita klik continue. Setelah itu akan muncul jendela update and other software, maka akan terpilih secara otomatis di sini, lalu kita klik continue. Instalasi type pun juga seperti itu, lalu kita klik continue. Lalu akan muncul jendela seperti di bawah ini dan akan otomatis terpilih dengan sendirinya. Lalu kita klik continue dan kita diarahkan berada di mana kita. Lalu kita bisa pilih, lalu kita klik continue. Setelah itu, maka akan muncul jendela untuk mengisi data seperti di bawah ini. Kita isi datanya. Setelah selesai, kita klik continue. Maka setelah klik continue, Linux akan mulai terinstall, jadi tunggu sebentar. Setelah terinstall, maka akan muncul jendela untuk menunjukkan bahwa kita harus merestart, maka klik restart now. Setelah terrestart, maka akan muncul jendela untuk memasukkan password yang telah kita isi pada data di atas. Setelah mengisi passwordnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Linux telah selesai terinstall. Oke, sekarang kita masuk pada Linux yang sudah kita lakukan install. Kita klik Linux-nya. Kita masukkan passwordnya. Seperti ini tampilan Linux yang sudah terinstall. Lalu di sini saya akan melakukan setting untuk resolusi layarnya. Kita pilih menu, lalu kita pilih settings, lalu pada display. Di sini kita pilih untuk resolusi layarnya, kita ingin yang seperti apa. Di sini saya akan memilih yang ini, lalu kita apply. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, kita ubah lagi seperti biasa, seperti yang awal. Lalu kita klik apply. Akan muncul seperti ini. Yang kedua, di sini saya akan melakukan setting kursor. Kita klik menu, lalu ke setting, lalu kita pilih kursor resizer, lalu kita pilih ukurannya. Di sini saya akan mengubah pada ukuran seperti biasanya 1, lalu kita klik OK, maka kursor akan berubah size-nya. Setelah itu kita akan melakukan setting background layar. Di sini kita akan klik kanan, lalu change desktop background, lalu kita pilih ingin yang seperti apa. Di sini saya akan pilih yang ini, lalu kita klik apply, maka background akan berubah.
Berikutnya kita akan melakukan setting jaringan. Kita klik menu, lalu kita klik setting, lalu kita pilih yang network connection. Nah, di sini saya akan menggunakan WiFi, maka kita klik tambah, lalu kita pilih yang jaringan WiFi, kita create, lalu akan muncul seperti ini, lalu kita masukkan nama jaringan yang akan kita gunakan, lalu ke WiFi security, lalu kita pilih yang WPAN, WPA2 personal, lalu kita klik passwordnya, kita save, maka dia akan terkonek dengan sendirinya. Setelah itu kita akan melakukan instalasi Office. Kita ke menu, lalu kita cari Software Manager, lalu kita klik. Di sini kita pilih dari LibreOffice. Nah, di sini saya menggunakan Libre. Lalu kita klik yang LibreOffice. Lalu kita klik install. Setelah itu kita tunggu sebentar. Lalu kita ditujukan untuk memasukkan passwordnya. Lalu kita klik OK. LibreOffice akan menginstal, lalu kita tunggu. Lalu kita klik launch, maka Libre sudah terinstall dan akan muncul seperti ini. Seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.